Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Sir. Selamat pagi semuanya. Pagi, Sir. Pagi, Sir. Pagi, Sir. Apa kabar pada pagi hari ini? Baik ya? Baik, Sir. Baik, alhamdulillah. Oke, jadi untuk semester ini saya yang akan mengajar biologi di kelas 11 ya. Karena sebelumnya di semester ganjil yang mengajar biologi adalah Pak Fajrin. Karena beliau sudah resign atau sudah keluar. Jadi untuk semester genap ini saya yang akan menghandle atau memberikan pembelajaran untuk biologi di kelas 11 ya. Oke, izinkan saya untuk screen share media pembelajaran biologi pada pagi hari ini. Oke, apakah bisa dilihat PPT-nya? Bisa, Sir. Bisa, oke ya. Nah, jadi untuk pertemuan pertama ini adalah pertemuan perdana buat kita semua untuk belajar biologi. Nah, jadi untuk semester ini materi kita adalah sistem pernapasan pada manusia. Oke, atau sistem respirasi pada manusia. Nah, di mana untuk submaterinya yaitu struktur dan fungsi organ pada pernafasan. Oke. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi utama, kamu harus tahu dulu apa saja kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran dalam materi ini. Oke, untuk kompetensinya yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pernafasan dalam kaitannya atau hubungannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pernafasan manusia. Berarti di sini berhubungan dengan bioproses atau fisiologi pada tubuh manusia, khususnya yang terlibat dalam sistem pernafasan. Nah, di mana tujuan atau goals-nya adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan struktur dan fungsi jaringan pada organ pernafasan manusia. Yang kedua adalah siswa mampu mengaitkan atau menghubungkan struktur dan fungsi organ pernafasan manusia dengan bioproses yang terjadi. Oke. Nah, kemudian daftar isinya, apa saja yang akan kamu pelajari untuk pertemuan pertama ini? Yang pertama adalah kamu mengetahui apa pengertian atau definisi dari sistem pernafasan. Kemudian kamu tahu apa saja struktur dari organ pernafasan, fungsinya, serta rangkuman atau summary dari materi ini. Oke? Nah, jadi untuk membuat kalian lebih paham tentang materi ini, maka saya akan memberikan peta konsep. So you can take a look at this following concept map. Ya, di sini peta konsepnya tentang pernafasan. Yang pertama di sini adalah organnya ya. Nah, organnya, kemudian mekanisme pernafasan, teknologi, serta penyakit atau kelainan pada sistem pernafasan. Namun untuk pertemuan ini kita akan fokus kepada organ ya. Kita akan membahas tentang apa saja struktur dan fungsi dari organ pernafasan dari rongga hidung sampai ke paru-paru atau pulmo. Oke. Nah, langsung saja kita masuk ke pengertian atau definisi dari sistem pernafasan. Nah, secara garis besar, sistem pernafasan adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam metabolisme tubuh melalui pernapasan dan respirasi. Nah, kita semua mengetahui bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah mampu bernafas. Jadi, dalam proses ini, maka makhluk hidup melakukan pernafasan, ya. Nah, kemudian pernafasan adalah proses pertukaran gas atau udara antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, kemudian respirasi adalah proses metabolisme tubuh menggunakan glukosa atau C6H12O6 dan oksigen atau O2, dan untuk menghasilkan energi atau zat sisa itu yang dikeluarkan adalah CO2 atau karbon dioksida. Nah, dalam pengertian ini kamu juga mengetahui istilah-istilah dalam pernafasan yaitu inspirasi dan ekspirasi. Nah, kalau inspirasi itu adalah apa? Inspirasi in artinya masuk. Ya, jadi inspirasi merupakan pengambilan udara atau menghirup udara dari lingkungan luar. Ya, kamu menghirup udara dari luar masuk ke dalam tubuh kamu. Itu namanya inspirasi. Nah, sedangkan ekspirasi keluar adalah pengeluaran udara atau menghembuskan udara sisa hasil perombakan berupa CO2 dan uap air. Nah, tapi untuk mekanisme pernapasan itu akan kita bahas untuk pertemuan besok ya, pertemuan kedua. Untuk ini kita akan fokus kepada organ atau fungsi dari sistem pernapasan.
Nah, bisa kamu lihat di sini ada gambar dari struktur atau organ dari sistem pernafasan ya. Nah, bisa kamu lihat gambar di sebelah kiri. Nah, ini adalah jalur masuk dari udara pernafasan. Yang pertama diawali dari hidung atau rongga hidung, kemudian masuk ke faring, kemudian menuju ke laring, kemudian menuju ke trakea, bronkus. Nah, di sini ada percabangannya yaitu bronkiolus ya. Nah, kemudian dari bronkus ini menuju ke alveolus dan selanjutnya akan menuju ke pulmo atau paru-paru. Ini secara singkatnya ya. Bisa kamu lihat jalur masuk udara itu dari hidung menuju ke paru-paru. Nah, kemudian gambar di sebelah kanan ini adalah anatomi dari organ sistem pernafasan pada manusia secara lebih mendetail. Oke. Nah, kemudian kita akan bahas satu persatu apa saja organ yang terlibat dalam sistem pernafasan pada manusia ya. Nah, yang pertama adalah rongga hidung atau istilahnya adalah cavum nasalis. Nah, bisa dilihat di sini organnya ya secara anatomis ya. Nah, di sini ada rongga hidung, ada tulang hidung, ada serabu saraf pembau atau disebut dengan olfaktori, ada serabu saraf ke otak, serta ada silia saraf pembau. Nah, untuk rongga hidung ini, dia berlapis lapuk lendir atau dia memiliki mukus yang berfungsi untuk menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernafasan, di mana terdapat beberapa struktur penyusunnya. Ya, jadi apabila ada benda asing masuk ke hidung, maka dia dapat berfungsi untuk menangkap atau nggak langsung dimasukkan ke dalam tubuh kita ya. Dan itu bersifat sebagai proteksi atau perlindungan dari partikel-partikel atau zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, di mana ada beberapa struktur penyusunnya. Yang pertama adalah kelenjar minyak atau kelenjar sebasea. Nah, di mana kelenjar minyak ini itu berfungsi untuk apa? Untuk menjaga kelembaban, mengatur suhu tubuh, serta mencegah infeksi di kulit. Nah, yang kedua, kelenjar minyak atau kelenjar sudorifera. Nah, sebenarnya kelenjar minyak atau kelenjar keringat itu dia memiliki fungsi yang hampir sama ya. Sama-sama untuk menjaga kelembaban atau moisture, mengatur suhu tubuh, serta mencegah infeksi. Oke. Nah, kelenjar ini menghasilkan senyawa berminyak yang disebut sebagai sebum ya. Jadi, kalau kelenjar minyak atau sebasea itu dia menghasilkan semacam zat yang disebut dengan sebum yang berperan untuk melumasi kulit dan membantunya agar resisten atau tahan terhadap air. Oke. Nah, di mana kelenjar minyak sama keringat ini dia sama-sama termasuk ke dalam sistem integumen ya. Nah, nanti kita akan belajar sistem integumen itu ada 3, yaitu kulit, rambut, dan kuku. Oke. Nah, yang ketiga adalah rambut pendek dan tebal yang berfungsi untuk menyaring atau memfiltrasi partikel-partikel kotoran yang masuk bersama udara. Nah, jadi kalau ada polutan atau ada pencemar yang masuk ke pernafasan itu akan disaring oleh rambut pendek dan itu dia akan membentuk semacam seperti kotoran ya, kotoran yang ada di rongga hidung itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi untuk menghangatkan udara yang masuk. Dia sebagai heater atau penghangat. Nah, selanjutnya adalah pharynx atau teka atau disebut juga dengan pangkal tenggorokan. Dia ada di bagian pangkal tenggorokan ya, masih di bagian dasar gitu. Nah, pharynx terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Nah, bisa kamu lihat gambar di samping ini yang dari sini ya, dari nasopharynx, oropharynx sampai laryngopharynx. Ini termasuk pharynx ya. Dia terletak di belakang rongga hidung dan di belakang mulut ya, ini letaknya. Nah, di mana pharynx tersusun dari otot lurik dengan panjang sekitar 4 cm. Nah, pharynx ini merupakan persimpangan antara saluran pencernaan dengan saluran pernafasan. Nah, pharynx merupakan daerah atau area dengan percabangan menuju rongga hidung, esofagus, dan trakea. Berarti di sini dia sebagai percabangan ya antara 3 organ yaitu hidung, esofagus atau kerongkongan, dan trakea. Nah, pharynx dilengkapi dengan epiglotis yang dapat membuka dan menutup dengan ketentuan.
apabila dalam kondisi biasa epiglotis akan terbuka. Kamu bisa berbicara, lagi ngomong, itu biasanya epiglotis akan terbuka. Tetapi apabila kamu lagi makan atau minum, atau ketika makanan atau minuman itu masuk ke dalam tubuh kamu, maka epiglotis akan menutup sehingga makanan masuk ke dalam esofagus. Jadi makanya kita tuh disarankan untuk diam ketika makan atau minum agar tidak masuk ke dalam saluran pernafasan. Itu sangat berbahaya ya. Nah, jadi ketika makan atau minum, epiglotis akan menutup faring sehingga makanan masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan. Karena sebetulnya sistem pernafasan itu dia satu jalur sama sistem pernafasan ya. Pernafasan itu sama dengan sistem pencernaan. Oke, yang ketiga adalah larynx atau pangkal tenggorokan. Nah, pada laring terdapat sebuah katup atau klep yang disebut dengan epiglotis yang berfungsi untuk mengatur jalannya makanan dan udara pernafasan sesuai dengan salurannya masing-masing. Nah, sebetulnya pada saluran itu dia sama-sama mengatur jalannya masuk makanan ya, dan dia memiliki epiglotis tadi. Nah, yang saya bilang tadi, kalau kita lagi berbicara atau dalam kondisi biasa, maka epiglotis akan terbuka. Tetapi kalau makan atau minuman itu masuk, maka epiglotis akan tertutup dan akan masuk ke esofagus atau kerongkongan. Oke. Nah, kemudian laring ini dia dilengkapi dengan pita suara yang terletak pada jakun yang menghasilkan suara. Oke, jadi pada laring ini dia dilengkapi dengan pita suara ya. Nah, kemudian sebetulnya pada laring ini dia tersusun ke dalam jaringan kartilago atau jaringan rawan. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke organ berikutnya yaitu trakea atau batang tenggorokan. Nah, tenggorokan merupakan pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm, terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada atau toraks ya. Berarti dia sebagian di leher, sebagian di rongga dada. Inilah letak tenggorokan atau trakea. Nah, dinding tenggorokan itu tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan atau kartilago. Nah, pada bagian dalam rongga terdapat epitel bersilia, di mana dia berfungsi untuk menyaring atau memfilter benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke cabang tenggorokan. Nah, tadi ada tenggorokan. Sekarang ada cabang-cabangnya yang disebut dengan bronkus atau bronki. Nah, tadi ya, trakea merupakan saluran penghubung antara rongga hidung, rongga mulut, dan paru-paru. Nah, dinding trakea tersusun dari cincin-cincin tulang rawan yang di dalamnya terdapat rambut-rambut getar atau silia yang berfungsi untuk menyaring atau memfiltrasi udara pernapasan. Nah, trakea ini dia bercabang lagi menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Nah, bisa kamu perhatikan gambar di samping, ini bronkus ya. Nah, bronkus ini dia ada cabangnya, yaitu bronkus sebelah kanan atau dexter dan bronkus sebelah kiri atau sinister. Nah, struktur lapisan mukosa atau lendir bronkus itu sama dengan trakea. Hanya saja tulang rawan bronkus itu bentuknya tidak teratur dan pada bagian bronkus yang lebih besar itu adalah cincin tulang rawannya yang melingkari lumen dengan sempurna. Oke. Nah, kemudian dari bronkus ini dia bercabang lagi menjadi bronkiolus. Jadi sebetulnya trakea atau tenggorokan itu dia bercabang menjadi bronkus, kemudian bronkus bercabang lagi yang lebih kecil menjadi bronkiolus. Oke. Nah, selanjutnya organ pernafasan adalah alveolus. Nah, alveolus merupakan struktur berbentuk bola-bola mungil atau bola-bola kecil atau gelembung paru-paru yang diliputi oleh pembuluh darah. Nah, di sini ada pembuluh darah ya. Artinya pada sistem pernafasan ini dia masih berhubungan dengan sistem pernafasan atau sistem respirasi, ya. Nah, epitel pipih yang melapisi alveoli memudahkan darah di dalam kapil-kapil darah mengikat oksigen dari udara dalam rongga alveolus. Nah, tadi maksudnya adalah pada alveolus ini dia masih terlibat dalam sistem sirkulasi darah ya, karena dia tadi mengandung pembuluh-pembuluh darah. Nah, di sini ada darah miskin oksigen dan ada juga darah kaya oksigen. Berarti di sini
untuk sistem pernafasan ini masih berhubungan atau terikat dengan sistem peredaran atau sirkulasi. Oke. Nah, selanjutnya adalah organ yang paling utama dalam sistem pernafasan adalah paru-paru atau pulmo, ya. Nah, paru-paru terletak di dalam rongga dada, ya di sini ya, di kanan kiri jantung dan tepat di atas diafragma atau dinding perut. Nah, paru-paru terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru sebelah kanan dan paru-paru sebelah kiri. Oke, nah sampai kamu perhatikan gambarnya juga. Nah, kalau pada paru-paru kanan dia memiliki 3 lobus. Ini ya, paru-paru sebelah kanan ya, dia memiliki 3 lobus atau ada 3 bagian. Ya, yaitu 2 bronkiolus, ya, 3 lobus, 3 bronkiolus dan 3 kelompok alveolus, sehingga lebih besar ukurannya daripada paru-paru sebelah kiri. Nah, yang hanya ada 2 lobus, 2 bronkiolus, dan 2 kelompok alveolus. Nah, paru-paru dibungkus oleh 2 lapis selaput paru-paru atau disebut dengan pleura. Ya. Nah, di bagian dalam paru-paru terdapat gelembung halus yang merupakan perluasan permukaan paru-paru yang disebut dengan alveolus. Oke, dan jumlahnya sekitar 300 juta buah. Luas permukaan alveolus diperkirakan mencapai 160 meter persegi atau ibaratnya sama dengan 100 kali lebih luas daripada luas permukaan tubuh, ya. Nah, jadi saya ulangi, paru-paru itu terletak di dalam rongga dada, di kanan kiri jantung dan tepat di atas diafragma. Nah, paru-paru kanan itu lebih besar daripada paru-paru sebelah kiri. Nah, di mana paru-paru sebelah kanan itu ada 3 lobus, sedangkan pada sebelah kiri itu hanya ada 2 lobus ya. Nah, seperti itu. Nah, ini masih bagian dari paru-paru ya. Jadi ada selaput pembungkus paru-paru, namanya adalah pleura. Nama penyakitnya adalah pleuritis ya. Nah, pleura ini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah pleura visceral. Nah, bisa kamu lihat gambarnya ini ya. Ini adalah pleura visceral di sebelah sini. Nah, pleura ini melekat pada paru-paru, selaput bagian dalam yang langsung menyelaputi paru-paru disebut dengan pleura dalam. Nah, jadi pleura visceral ini dia termasuk pleura bagian dalam yang tepat langsung berada dalam paru-paru. Oke. Nah, di bawahnya adalah pleura parietal, yaitu pleura atau selaput yang melapisi dinding dada atau toraks ya. Ini gambarnya, pleura parietal. Nah, yang ketiga adalah pleura costalis atau kostal. Ini gambarnya ya. Nah, pleura kostal adalah selaput yang melapisi iga-iga berupa selaput yang menyelaputi rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk yang disebut dengan pleura luar. Nah, tadi ada pleura dalam, ada pleura luar. Kalau dalam itu termasuk visceral. Kalau bagian luar namanya pleura costalis ya. Nah, yang keempat di bawahnya adalah pleura diafragmatica. Ya, ini gambarnya ya. Nah, apa itu pleura diafragmatica? Yaitu selaput yang melapisi diafragma atau di bagian perut ya. Nah, yang terakhir adalah pleura cervicalis. Cervix artinya leher. Jadi dia terletak di bagian leher. Ini gambarnya ya, pleura cervicalis terletak di bagian leher. Nah, jadi sebetulnya pleura ini merupakan bagian yang paling penting dalam sistem pernafasan karena dia berada dalam paru-paru dan dia termasuk selaput pembungkus paru-paru. Ada 5 bagian-bagiannya ya, yaitu visceral, parietal, costalis, diafragmatica, dan cervicalis. Nah, kemudian kita masuk ke rangkuman atau summary dari materi kita pada pagi hari ini ya. Nah, di mana sistem pernafasan pada manusia adalah sistem organ yang digunakan untuk menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan CO2 dan H2O. Nah, dalam proses pernafasan, O2 itu merupakan zat kebutuhan yang paling utama. Nah, kalau manusia itu mengeluarkan CO2 ya atau menghirup oksigen. Namun kebalikannya pada tumbuh-tumbuhan. Kalau tumbuhan itu dia menghirup CO2, mengeluarkan oksigen, kebalikannya ya.
Nah, kemudian tujuan proses pernafasan yaitu untuk memperoleh energi. Pada peristiwa bernafas terjadi pelepasan energi. Ini termasuk ke dalam respirasi sel ya. Nanti kamu di kelas 12 akan belajar tentang metabolisme. Di situ ada yang namanya respirasi sel. Di mana tujuan dari proses bernafas itu adalah untuk mendapatkan atau memperoleh energi. Ya, berupa pelepasan energi tadi. Nah, yang ketiga adalah jalannya udara pernapasan itu, udara masuk melalui lubang hidung atau kafum nasalis, kemudian menuju ke faring, kemudian menuju ke laring, trakea, bronkus, kemudian dia bercabang menjadi bronkiolus, dan selanjutnya udara berakhir pada ujung bronkus berupa gelembung atau alveolus, dan selanjutnya akan masuk ke dalam paru-paru atau pulmo. Oke, nah jadi itu adalah materi kita pada pagi hari ini tentang struktur dan organ serta fungsi pada sistem pernafasan manusia. Oke, sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan dari partisipan, dari siswa sekalian? Oke, apakah ada pertanyaan dari siswa sekalian tentang sistem pernafasan pada manusia? Apakah sudah jelas tentang materi kita pada pagi hari ini? Jelas, Sir. Jelas, Monica? Jelas, Sir. Oke, apakah ada bagian yang belum kalian pahami? Jelas ya tentang organnya, fungsi-fungsinya. Nah, tadi ada gambarnya juga sekaligus dengan keterangannya ya. Mudah-mudahan kamu bisa memahami tentang organ atau fungsi yang terdapat pada sistem pernafasan manusia. Nah, kemudian untuk materi ini sudah saya upload ke psikologi. Nanti kamu bisa langsung akses saja psikologi di kelas 11 untuk semester genap. Di situ sudah saya masukkan evaluasinya atau latihan soal ya. Bisa kamu kerjakan di situ. Nanti jawabannya bisa kamu kirimkan ke email saya atau bisa kamu kirimkan langsung ke psikologi itu sendiri. Oke. Before I end this session, do you have any questions? Ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, kalau jelas. Oke, terima kasih atas waktu untuk pada pagi hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.